Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rabbi zidni ilma. Nama sahibul baiti al-ahbab. Ya insyaallah nahnu daiman fil hadrah. Seperti qasidah yang kita baca tadi, Rauh wa Raihan, dan kesenangan, kegembiraan ruhani hanyalah ketika berada bersama Khalil, Khillan. Ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu agamanya ikut pada temannya. Karena orang jika prinsipnya tidak sama, rohaninya tidak sama, maka tidak akan bertahan lama untuk berteman. Kita pun nikah, punya istri, bertahan sampai tua adalah disebabkan banyak sifat-sifat yang sama. Itu yang menyebabkan dia boleh bersatu. Kalau ada sifat-sifat yang tidak sama, adalah untuk merasakan sifat yang sama itu sendiri. Imam Malik melihat ada 2 ekor burung yang berbeda rumpun. Biasanya semua orang akan bersama dengan satu rumpun. Manusia pertama dengan manusia, tak mau dekat dengan binatang. Selepas itu akan manusia bersama dengan seagama. Kita kalau pergi mana-mana negeri, yang hitam, yang merah, yang putih, kalau Islam rasa sama. Itu yang membuat dia bersatu. Manusia, kemudian agama, kemudian negara. Pergi Mesir, Malaysia, Indonesia, Brunei, lagi Brunei. Tak mau campur. Selepas itu mungkin orang disatukan dengan mazhab. Mungkin orang boleh bergabung dengan berbeda bangsa, dengan berbeda negara, dengan satu mazhab. Yang Wahabi, yang Sufi, masing-masing. Ternyata orang bersatu itu disebabkan ada titik atau nilai yang sama itu. Maka semua orang senang ketika bersama dengan khillannya, dengan orang yang sama. Karena tidak akan bertahan lama jika dia tidak sama, cerai. Orang bersuami istri bercerai adalah disebabkan memang sedikitnya sifat yang sama itu. Dia tidak dapat bertahan. Maka Imam Malik tengok, kenapa burung 2 rumpun ini dia berdiri di atas ranting macam berdempetan gitu. Maka Imam Malik mencari titik kesamaannya apa yang menyebabkan dia itu rapat di atas ranting. Maka dipandanginya oleh Imam Malik. Kemudian ada sesuatu yang mengejutkan membuat dia terbang. Bila dia terbang, tengok 2 burung itu masing-masing kakinya tak ada satu. Rupanya sebab dua-duanya tidak punya salah satu kaki, itu yang menyebabkan dia bersatu. Beda-beda rumpun. Jadi ada titik kesamaan yang menyebabkan orang itu bersatu. Maka kita pun merasa rauh, merasa raihan, ada hembusan iman, ada hembusan ketentraman ketika kita di tengah-tengah khillan, di tengah-tengah khalil, di tengah-tengah sahib, di tengah-tengah ahbab. Kemudian dikatakan bahwa jannatul ridwan fi hadratin. Rasanya ada keridhaan ketika ahbab itu berkumpul. Jannatul ridwan, ada surga keridhaan Allah fi hadratin, di keharibaan kita ini. Nah, kita bertemu untuk mencharger, mensinergikan rohani.
Hadratul Qudus mahya lin nufus. Terlalu jauh kita dengan asal kita, yaitu Ruhul Qudus. Kita datang dari Ruhul Qudus. Ketika orang sedar berbuat maksiat, lalu sedar, lalu dia menangis dan memegang dadanya, ya Allah, dia taubat. Itu sebetulnya Roh Kudus itu ya. Kita mengatakannya kita yang kembali ke Allah ya, surahnya, gambarannya kembali, padahal Allah yang sinar itu datang kepada kita. Itu yang mahya, menghidupkan jiwa. Sebab kita ketika saya datang merasa dekat kepada Allah, ketika tak ada, rasa jauh. Kenapa? Karena memang Rauh wa Raihan bainal khillan. Mungkin bukan hanya kita, Syekh itu sendiri pun ahwalnya naik ketika bersama ahbab. Ahwalnya naik ketika bersama ahbab. Karena di situ ada Hadratul Qudus. Jannatul Firdaus tahtaj ilaina. Kita mula sampai kepada fuad. Karena ketika Syekh itu datang kepada kita adalah untuk tadi mencari dan mensinergikan lagi kemudian sahabat sekalian, kita selalu mengingatkan usul tarbiyah yang dipegang oleh Imam Asy-Syadzili. Usul itu oleh Syadziliyah dinukil daripada perkataan Imam An-Nawawi bahwa jalan menuju usul kepada Allah, sampai kepada Allah, yang dikutip oleh Sidi Ahmad Zarruq dalam kitab Qawaid Tasawuf, dan oleh orang-orang Syadzili dijadikan sebagai dasar, sebagai apa namanya, kaidah untuk thariq ilal wusul ila Allah. Yaitu ada 5. Yang pertama, taqwallah fi sirri wal alan. Karena ini adalah kaidah kita min abna'i Syadziliyun, maka kita selalu mengulang-ulang kaidah ini. Ada 5 jalan untuk menuju sampai kepada Allah. Perjalanan ini perjalanan ruhani, bukan fisikal. Maka ruhani ini kena dijalankan. Macam kereta kuda, kena didorong jika mau jalan, dikendalikan gitu. Menuju kaidah-kaidahnya, menuju tarik jalan. Yang pertama adalah takwa kepada Allah fi sirri wal alan. Takwa kepada Allah baik di saat sendiri dan di saat banyak orang. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bagaimana cara memelihara, menjaga, merealisasikan takwa agar tetap berada dalam keadaan sendiri fisir, dan juga tetap takwa dalam keadaan bersama-sama fil Allah. Cara merealisasikannya dengan 2 hal. Pertama dengan wara', dan kedua dengan istiqamah. Ini cara memelihara, merealisasikan, menjaga takwa. Wara' maknanya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
ciri alamat tanda kebaikan Islam seseorang itu, dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Kalaupun sesuatu yang kita bincangkan macam jenaka, tetapi ada makna yang ditangkap, ada makna yang berbeda, berguna. Maka waro adalah meninggalkan yang mala ya'ni, yang tidak jelas faedahnya ada atau tidak. Waro bukan meninggalkan haram, waro juga bukan meninggalkan makruh, tapi waro itu meninggalkan mubah yang banyak. Orang merasa bahwa saya yang penting tak berdosa, ya saya yang penting tidak melakukan maksiat. Bukan, justru yang paling penting adalah melakukan taat. Akhirnya orang ketika merasa bahwa yang penting saya tidak bermaksiat, tetapi dia tidak melakukan taat, banyak yang dilakukannya dan diisi waktunya sesuatu yang mubah. Jika orang banyak dalam hidupnya 24 jam lebih banyak yang mubah daripada taat, maka dia tidak waro, maka dia tidak dapat memelihara takwa. Takwa adalah takut kepada Allah. Kalau dia mampu mengisi waktunya yang mubah dengan taat, maka otomatis takwanya terpelihara. Jadi tak payah kita pikirkan bagaimana cara memelihara takwa. Jangan ada waktu yang isinya tidak taat. Yang kedua, dengan istiqomah. Ini cara menjaga memelihara takwa dengan istiqomah. Istiqomah itu bukannya fisikal tetapi rohani. Makna istiqomah senantiasa bersama hak. Kadang kita mungkin membela saudara padahal salah. Kadang kita mengikuti kecenderungan orang banyak padahal tidak benar. Tidak. Senantiasa bersama hak, itu istiqomah. Mana istiqomah? Caranya untuk melakukan istiqomah adalah upayakan selalu melakukan yang terbaik daripada sekedar baik. Jangan merasa puas kepada yang baik. Karena kita jika ingin menjaga yang baik-baik, maka berupayalah untuk melakukan yang terbaik, maka yang baik terpelihara. Jika kita cukup dengan yang baik, jika kita tidak mampu menjaga yang baik, jatuh kepada yang buruk. Tapi bila kita berupaya kepada yang terbaik selalu, maka yang baik istiqomah. Jika ada dua kewajiban, maka pilih mana yang prioriti. Begitu cara menjaga istiqomah. Menentukan urutan prioriti dalam hidup ini, menertibkan mana yang prioriti, mana yang tidak, didahulukan yang mestinya didahulu, belakangkan yang mestinya belakangkan. Itu cara mendirikan istiqomah di dalam hidup ini. Jika waro dan istiqomah sudah kita pegang, otomatis kita adalah orang yang bertakwa, baik di saat sendiri dan di saat ramai kepada orang. Jika waktu kita buang banyak melakukan mubah, tidak haram. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya meninggalkan 70 benda yang halal agar saya berani menolak satu yang haram. Jika kepada halal, memang orang mengira bahwa nafsu itu kepada yang haram. Tidak. Dengan yang halal pun nafsu. Apa bedanya zina dengan istri kita? Bedanya dia istri kita, dia bukan. Tetapi melakukannya dengan nafsu dua-duanya. Nafsu adalah nafsu. Maka orang ketika mau nikah, bukan karena nafsu tak tahan dia menikah, bukan. Saya ingin nikah, kenapa? Karena saya tak tahan. Oh, memang kalau sudah menikah, selesai nafsu itu. Nanti sudah menikah, ingin menikah pula lagi. Nafsu.
Maka didik dulu nafsu. Sudah oke dia mampu menguasai, maka nikah. Mau nikah lagi pun bukan nafsu nanti. Oh, dikira tak boleh nikah lagi nafsunya. Mau nikah lagi pun boleh, bukan kena nafsu. Maka Suyuh mengatakan kepada muridnya, kamu tak boleh nikah lagi kena nafsu. Tapi bila Suyuh kata, saya kena nikah lagi, kenapa? Kena nafsu. Loh, apa bedanya? Ketika kita masih mubtadiin lagi, masih muridin lagi, nafsu kena dilawan. Tapi jika mereka bukan nafsu, kena diikuti dan ditundukkan kepada syariah. Nah mereka, karena kita pening pikirkan biayanya, kemudian sakit kepala dan sakit hati, putus asa, tidak ibadah, karena tidak yakin kepada Allah. Ini nikah lagi, payahlah. Kalau mereka memang tidak pikirkan lagi, terserah Allah. Karena rezeki maktub indah Allah. Persoalannya di sini bukan di luar. Maka itulah Imam Syadzili mengatakan, "Idza arafta Allah fa'al ma syi'ta." Jika sudah kenal Allah, boleh kau lakukan apa-apa saja. Karena mesti apa yang dilakukan dituduhkan kepada syariah. Itu sebab di Indonesia ada istilah pamali. Kalau apa-apa tak boleh. Orang tua kata, kamu tak boleh anak kecil. Kenapa? Tak ada hukumnya kan? Dan orang tua kata, pamali. Ada pernah dengar tak? Misalnya pamali. Pamali itu larangan menurut tradisi, bukan larangan menurut agama. Tapi pamali itu akhirnya dipahami, oh ini asalnya bahasa Arab. Pama, sesuatu itu li untuk saya, untuk kamu tidak. Pamali. Orang dulu ada gadis ke bujang duduk di depan pintu itu. Jangan di depan pintu. Nanti aku tak tahu lah apa gitu, kan orang tua dulu. Cuman kan ada ditanya apa hukumnya? Emang kenapa tak boleh? Pamali. Anak kecil tak boleh tidur di atas meja. Kata orang tua, kenapa? Nanti kau sudah tua banyak hutang. Ada tadi sini ada yang sejenis dengan itu. Banyak. Nah, orang tua kata, jawabnya kalau ditanya apa sebab, dia kata pemali. Maka ketika saya cakap begitu, pemali nih. Jadi sesuatu itu untuk aku saja, untuk dia saja, untuk kita tak boleh. Sebab dia adalah orang-orang yang memang melakukan sesuatu karena takut kepada Allah. Maka tadi menjaga takwa itu adalah dengan wara dan istiqamah. Baru takwa itu terpelihara. Jika kita tidak dapat memelihara yang mubah-mubah, mengisi waktu yang kosong 24 jam dengan sesuatu yang takwa, belum lagi bisa. Maka yang tidak terpelihara ketakwaan. Begitu Imam Nawawi dan orang-orang sufi mengajarkan bagaimana kita menuju kepada Allah. Takwalah modalnya itu. Yang kedua adalah ittiba as-sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah itu ada 3, ada perbuatannya, ada perkataannya, ada kondisi jiwanya. Perkataan dan perbuatan boleh ditengok, kemudian dicontoh. Maka orang tengok lagi perbuatan yang contoh. Perkataan sekarang sudah ditulis dalam kertas, tapi ahwal itu adalah dari persahabatan, dari pergaulan. Sebagaimana orang terkesan dengan persekitaran buruk, persekitaran buruk terkesan, maka baik pun terkesan. Maka ahwal Nabi adalah ahwal yang diperoleh melalui persahabatan. Orang sufi menyebutnya masyrab, minuman ruhani. Orang-orang soleh adalah cawan yang isinya sudah ahwal nubuwah. Jika kita
hubungan bersahabat dengan dia, menjalin cinta kasih, maka tidak terasa Allah yang punya sifat al-waris akan tajalli pewarisan ruhani itu pada kita. Itu yang disebut yashrab min mashrabihim, meminum dari tempat minumnya. Karena Rasulullah yang bersabda, "Ma sabballahu fi qalbi sababtuhu fi qalbi Abi Bakar," atau kama qala. Tidaklah yang Allah tuangkan ke dalam dadaku, kata sab dalam bahasa Arab tuang, air, gelas, sabba yasub, air. Nabi membuat istilah itu karena bagaimana Allah punya sifat waris, mewariskan ruhani ini kepada ini. Maka ilustrasinya apa kalau bukan macam cawan dan gelas? Nabi sempurna, tidak ada orang yang sempurna Nabi. Nabi sendiri satu nilainya. Tetapi orang dari mula Nabi Adam sampai akhirat satu, tapi kongsi. Maka yang ada pada kita ada pada Nabi. Tetapi kita satu kongsi, tapi Nabi satu 100%. Maka tak ada yang dapat melebihi Nabi, sama pun tidak. Tapi itulah acuannya. Semua tengok ke sana, karena manusia semua baru sama dengan Nabi sana. Maka itu Nabi dikatakan uswah oleh Rasulullah, oleh Allah dalam Al-Quran. Maka itu sebabnya Allah memujinya, innaka la'ala khuluqin azim. Gelaran azim adalah sifat Allah dilekatkan kepada Nabi. Azim, Allahul azim, sadaqallahul azim, Al-Quranul azim, Muhammadun azim. Karena Allah akhlaknya tertuang di Al-Quran secara tertulis. Secara hidup itulah Rasulullah SAW. Maka sahabat ketika nanya Sayyidah Aisyah, bagaimana ke akhlak Rasulullah? Sayyidah Aisyah pening, macam mana mau jawab? Tidak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Sayyidah Aisyah bertanya, apakah kau baca Al-Quran? Ya baca. Khuluquhul Quran. Itulah akhlaknya Al-Quran. Maka Nabi dikatakan Quran yang syifil arad, yang berjalan di muka bumi ini. Satu ayat Al-Quran, satu biji Al-Quran adalah tajalli sifat Allah yang kamal sempurna. Dan di dalam diri Nabi tajalli sifat. Maka kita melaksanakan makna Al-Quran susah, banyak yang kurang. Karena memang hanya Nabi lah yang sempurna. Nah, maka kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dulu tidak membedakan antara sunnah dan wajib. Karena sunnah dan wajib perbedaannya cuma di meninggalkan. Wajib meninggalkan disiksa, sunnah meninggalkan tidak disiksa. Tetapi melaksanakannya sama-sama diberi pahala. Maka dalam melaksanakannya sahabat tidak membedakan antara wajib dan sunnah. Karena Al-Quran mengatakan wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang tengah sedang mengikuti Nabi, dia sudah mengikuti Allah. Tak payah mana Nabi mana Allah, tak. Nabi saja sudah Allah. Maka dalam mengerjakan tidak membedakan mana sunnah. Kalau kita mau tanya Ustaz ini sunnah wajib? Sunnah. Oh ya, makasih. Kenapa? Tak dilakukan karena ini sunnah. Kalau wajib barulah. Loh, tak ada sahabat tabi'in atau a'immat al-ulama membedakan antara sunnah dan wajib. Orang salaf dulu cari mana sunnah. Sayyidina Abu Bakar cari mana sunnah. Sampai Nabi wafat ditanya anaknya Sayyidah Aisyah sebagai istri Nabi, ya Aisyah, engkau tahu kalau aku suka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Coba kau tengok, ada tak yang sunnah belum aku lakukan? Katakan kepadaku apa? Sayyidah Aisyah, tak ada. Semua sunnah sudah kau lakukan. Lagi ditanya, coba kau pikir apa? Rupanya ada di sudut kota Madinah, di pasar raya lah kalau kita sekarang, di tepi jalan duduk seorang tua buta. Tiap-tiap hari, dia seorang pengemis. Tiap-tiap hari menghina Rasulullah SAW. Jangan ikut Muhammad, Muhammad itu pesihir, Muhammad itu pemecah belah, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu. Tapi minta-minta di jalan Sawal.
Nabi tiap-tiap pagi dan petang datang bagi makan, tanpa harus bagi tahu siapa dia. Dikira orang yang baiklah membagi dia, karena memang dia duduk sebagai peminta-minta. Tiap-tiap hari dia menghina Nabi pun Nabi di hadapannya sambil bagi makan. Ketika Nabi wafat, tak ada lagi orang yang bagi makan, maka orang itu kehilangan lah. Maka Sayyidina Abu Bakar sudah 2 minggu lebih, dia bertanya selalu kepada Sayyidah Aisyah, adakah sunnah yang tidak aku lakukan? Tak ada. Disuruh pikir balik, rupanya ingat. Rasulullah itu ada selalu pagi pergi datang ke sudut jalan itu. Di situ ada orang tua yang setiap hari menghina dia, tapi dia setiap hari bagi makan. Maka Sayyidina Abu Bakar datang ke sana. Disuruh makannya, dia bagi begitu. Ini sila makan ya orang tua. Dia buang muka begitu. Kenapa kamu? Makanlah. Tak. Kamu siapa? Saya yang tiap hari datang bagi makan itu. Bukan. Yang tiap hari datang kepadaku, yang sudah 2 minggu dia tak datang. Dia datang dengan lembut. Aku tak payah ambil makanan itu, dia sudah siapkan di tangannya dan masuk ke mulutku. Dia belai kepalaku. Kamu kasar. Rupanya Sayyidina Abu Bakar menangis. Maka ditanya, kenapa kamu menangis? Kamu tidak tahu siapa yang datang itu? Itu Muhammad SAW. Dia terkejut. Rupanya yang dia caci maki tiap hari itu yang bagi makan. Kamu siapa? Saya Abu Bakar Siddiq. Kau adalah orang dekat Muhammad. Dengar Abu Bakar menangis, dia pun menangis. Kemudian dia berdiri, pegang tongkatnya berdiri, dan tangannya mengacu begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhlak itulah yang merubah orang masuk Islam. Itulah ahwal.